Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi kerusakan motor. Setelah kita membuat form macam kerusakan, nanti tiap macam kerusakan kita uraikan ke dalam jenis kerusakan. Kita buka dulu database DB motor. Kita buat struktur tabel untuk menyimpan data jenis kerusakan. Yang pertama, no jenis, ini teks, size-nya 4. No macam ini untuk relasi ke tabel macam. Tipenya teks, size-nya 4. Untuk membuat struktur tabel lewat menu create, tabel desain. Pertama, no jenis, nomor jenis. Tipenya teks, size-nya 4. Lalu no macam. Tipenya teks, size-nya 4. Berikutnya jenis, ini untuk jenis kerusakannya. Jenis kerusakan, tipenya teks, size-nya 75. Lalu gejala, ini menggunakan tipe memo. Tipe memo ini digunakan kalau teksnya panjang, melebihi 255 karakter. Di jenis, tipenya teks, size-nya 75. Terakhir, gejala. Ini memo. Nomor jenis, ini kita beri primary key, supaya tidak ada nomor yang sama. Sudah kita simpan, struktur tabelnya kita save, beri nama jenis. Oke. Setelah membuat struktur tabel jenis, kita tutup aksesnya, kita tutup. Berikutnya kita buka project motor, PR motor CPT. Untuk membuka tinggal kita double klik. Kita double klik PR motor VPT. Kita tambahkan form baru ya. Kita tambahkan form baru. Untuk menambahkan form baru menggunakan menu project add form. Project add form. Klik tombol open.
Kita atur posisinya ya. Start up positionnya kita atur center screen, tengah layar. Setiap kita menambahkan form baru, otomatis namanya form 1. Untuk merubah namanya, merubah nama form 1, klik menu file save form 1. Nanti beri nama jenis. Klik property name, namanya sama jenis. Klik menu file save form 1. Ini kita beri nama jenis. Namanya nanti otomatis ini berubah jenis. Untuk merubah nama yang di luar kurung, nama yang di luar kurung ini nama objek formnya. Merubahnya lewat property name. Lewat property name, kita beri nama jenis. Berikutnya kita buat desain form ini. Desain form jenis kerusakan. Kita copy aja supaya cepat ya. Sini. Ini menggunakan label ya. Menggunakan label yang diisi property caption kalau label ya. Ini pakai property caption semua. Ini menggunakan label ini. Label yang diisi property caption ya. Sampai dengan gejala kerusakan ini. Kalau untuk nomor macam ini menggunakan kubu box ini, ini yang diisi property name. Nah, name-nya X no macam, beri X no macam. Lalu yang sebelah kanan ini menggunakan textbook, menggunakan ini textbook. Ini yang diisi property name, beri nama no macam ya, no macam. Ini juga menggunakan textbook ya. Ini namanya X macam. Lalu berikutnya X no jenis. Ini X no jenis. Lalu bawahnya X jenis, beri nama property name-nya X jenis. Yang terakhir X gejala. Lalu untuk koneksi ke database dan tabel, ini menggunakan ADDC. ADDC itu ini ya, ini ADDC ya. Ini cara mengisinya, property name-nya TB macam, lalu untuk koneksi ke database, menggunakan connection string. Connection string, terus lalu bit. Providernya menggunakan Microsoft Jet 4. Ini provider untuk database akses. Koneksi ini koneksi ke database-nya. Ini Anda tinggal ngetik nama database-nya aja, DB Motor MDB. Ambil dari ini ya, DB Motor MDB.
Kalau ingin ngecek koneksi atau tidak, diklik test connection. Test connection sukses, berarti ini sudah koneksi ke database DB motor. Kalau Anda ngetiknya salah, misalkan ini di motor ya, kalau di tes koneksi, ini ada keterangan tidak bisa mencari file di motor MDB. Ini koneksi ke database, lalu untuk koneksi ke tabel ya, ini diklik OK dulu. Untuk koneksi ke tabel macam menggunakan properti record source. Record source-nya ini terus. Ini bisa menggunakan koneksinya menggunakan perintah SQL atau nama tabel. Kalau menggunakan tabel, ini diklik domain tipe-nya tabel. Ini menggunakan tabel macam ini. Kalau menggunakan CMD text ini menggunakan perintah SQL. Select bintang from macam. Ini koneksi ke tabel macam untuk mengisi kubuk nomor macamnya. Ini nanti diisi dengan nomor dan macam kerusakan dari tabel macam. Lalu berikutnya ini membuat koneksi ke tabel jenis. Ini sama menggunakan ADDC. Cara koneksinya sama ya. Anda menggunakan connection string dulu untuk koneksi ke database. Kalau sudah koneksi ke tabel menggunakan record source. Ini kalau nama tabel berarti pakai CMD tabel ya. CMD tabel, nama tabelnya jenis. Berikutnya membuat tombol ini. Ini menggunakan command button. Yang diisi property name, CMD simpan, lalu captionnya simpan. Ini hapus, CMD hapus, captionnya hapus. Terakhir CMD stop, ini captionnya stop. Ini menggunakan timer ini, menggunakan timer. Lalu yang terakhir untuk menampilkan data ini menggunakan data grid. Ini nanti tinggal diklik, lalu buat kotak di sini. Di data gridnya ini, data grid, buat kotak agak besar di sini. Ini untuk menampilkan data jenis kerusakan ya. Supaya bisa menampilkan data jenis kerusakan yang diisi properti data source, sumber datanya. Sumber datanya dari jenis, DB jenis, dari sini. Untuk menampilkan nama field, ini di klik kanan. Klik kanan, retrieve. Yes. Nanti nama fieldnya tampil. Untuk merubah lebar kolom, kalau mau dilebarkan, ini di klik kanan, edit. Ini tinggal digeser. Nah, ini untuk desain form ya. Jadi yang digunakan label, lalu combo box, text box, terus adu DC untuk koneksi ke tabel dan record, command button untuk tombol perintah, timer, dan data grid. Kalau sudah, lalu ke kode program ya. Untuk kode program, klik menu view kode. Nanti absennya nanti ya, nanti saya beritahu di lewat WA kalau absennya sudah siap. Ya. Sekarang ke kode program ya. Untuk kode programnya private sub form load. Form load ini jangan diketik langsung ya. Kalau ada form load,
Anda klik drop list yang kiri, pilih form, lalu klik. Nah, ini kalau sudah load, ini prosedur ya. Ini berarti load ini prosedur default-nya. Ini tinggal ngetik kode programnya. Berikutnya form aktif. Form aktif ini saat formnya aktif, ini akan mengisi data pembubuk, akan mengisi pembubuk XNO macam. Diisi dengan data dari tabel macam, diisi dengan nomor macam dan macam kerusakan. Lalu yang bawah ini mengosongkan nih, kosongkan XNO macam sampai X gejala. Di form aktif ini klik drop list yang kiri, klik form, lalu klik drop list yang kanan, pilih prosedur aktif. Ini ada dua form ya, jenis dan macam. Ini kalau kita jalankan, yang jalan hanya salah satu jenis atau macamnya. Ini kalau kita jalankan, form ini. Ini misalkan form macam ini ya. Nah, kalau kita mau menjalankan yang jenis, mau menjalankan form jenis, cara merubahnya lewat menu project property. Project property, Anda rubah startup objeknya. Startup objeknya ini diganti ke jenis. Nanti kalau kita jalankan, yang dijalankan form jenis. Ini saat aktif, XNO macam ini diisi dengan data nomor dan macam kerusakan. Ini hasil dari perintah ini. Add item. Kita lanjut perintah berikutnya, timer ya. Timer ini untuk pengaturan jika nomor jenisnya kosong, simpan dan hapus tidak diaktifkan. Jadi kalau nomor jenisnya kosong, kita tidak bisa menyimpan atau menghapus. Else kalau tidak kosong, bisa menyimpan dan menghapus. Untuk timer, kita klik drop list yang sebelah kiri. Klik timer ya. Ini standarnya sudah timer 1, kita ketik kode programnya. Kita lanjut dulu ke kode program berikutnya. XNO macam klik.
X no macam klik. Ini kita klik grafis yang kiri, pilih X no macam. X no macam, X nomor macam. Klik drop list yang kanan, pilih klik. Nanti saya jelaskan kode program ini ya. Ini kita masuk dulu ke sini, X no macam klik. Kalau berikutnya X no macam drop down. X no macam prosedurnya drop down. Ini kode programnya. X no macam bit ini mengatur lebarnya. Lebarnya X no macam 5.000 poin. Lalu yang berikutnya X no macam loss focus. X no macam prosedurnya loss focus. Ini yang drop down ya. Nah, sekarang arti kode program ini ya. Bentar ya. Ini ya. Jadi kalau ini saya klik X no macam ini saya klik akan menjalani. Kalau ini saya klik datanya tampil. Nah, datanya tampil ini menjalankan drop down. Drop down itu saat datanya tampil, lebarnya dibuat 5.000. Ini supaya datanya kelihatan ya, tidak terpotong. Nah, saat saya klik salah satu nomor macam ini akan menjalankan X no macam klik. Nanti no macam itu yang sebelah kanannya diisi dengan data X no macam diambil dari kiri sebanyak 4. Ini M01, nah ini terisi M01 ya. Ini hasil dari perintah ini. Lalu X no macam bit 1250, ini lebarnya dikembalikan ke 1250. Terus X no jenis set fokus, ini menggerakkan kursor ke no fokus, ke no jenis. Saat kursor ke no jenis ini, otomatis menjalankan loss focus. Cari data di tabel macam yang nomor macamnya sama dengan M01, sama dengan ini. Terus tampilkan macam kerusakan ke X macam. Ini menjalankan ini.
Jadi kalau ini saya rubah, ini M003, ini rubah. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. X no jenis thanks. X no jenis thanks. Ini perintahnya. Ini untuk pengaturan kalau kita mengetik nomor jenis sudah 4 karakter, panjangnya 4 karakter, kursor otomatis ke X jenis. Kita masuk ke X no jenis lost focus. X no jenis lost focus. Di saat kita mengisi nomor jenis 4 karakter, sudah 4 karakter, ini X jenis set focus, otomatis menjalankan X jenis lost focus. Ini nanti akan dideteksi nomor jenis yang kita ketik sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, nanti ada keterangannya, nomor jenis sudah ada. Berikutnya untuk menyimpan ya. CM disimpan, klik ya. Kalau diklik tombol simpan ya. Kalau diklik tombol simpan, CM disimpan, klik prosedurnya, klik. Ini saat kita klik tombol simpan, ini akan dicari nomor jenis yang kita simpan sudah ada atau belum. Kalau dicari tidak ketemu, EOS ini tidak ketemu, berarti menambah data baru. Kalau ketemu nanti akan diupdate, akan diedit. Jadi kalau nomor jenisnya belum ada, menambah baru. Kalau sudah ada, akan diedit. Nah, update ini menyimpan penambahan atau pengeditan data. Kalau berikutnya nomor jenis dan gejala ini dikosongkan, kita bisa menambah jenis yang baru. Nanti sebelum Anda menyimpan data, file Excel yang DB motor ini dibuka dulu ya. Nanti klik yang tab jenis. Ini maksudnya M001, ini jenisnya ada J01 sampai J14. Ada 14 jenis, diuraikan 14 jenis. Lalu macam kerusakan kedua, nanti mulai J015 dan seterusnya. Sekarang cara input data, cara ngisi datanya ya. Ini kalau sudah kita jalankan.
Kita klik misalkan dari M01. Jenisnya kita lihat dari di sini J01. Ini jenis kerusakannya nanti tinggal kita copy, tidak usah kita ketik. Kita kembali ke sini. Ini J001, jenis kerusakannya kita pas. Nanti untuk gejala kerusakan kita copy dari sini ya. Ini kalau kita simpan, datanya ditambahkan di sini. Nanti yang kosong hanya ini ya. Yang kosong X no jenis, X jenis, dan X gejala. Kita bisa masukkan jenis yang kedua. Kalau gejalanya ya. Kita simpan. Ini kalau M01 berarti sampai ini, sampai J14. Sampai J014. Lalu gejalanya ya. Kita simpan. Nanti kalau mau mengisi data yang macamnya berbeda, M02 ini ya, M02, ini baru kita ganti ya. Ini kita ganti M02. Ininya nanti otomatis kosong ya. Kita mulai dari J015. Kopling slip. Kalau ini gejala kerusakannya. Ini kita simpan. Ini berarti sampai J024 ya. Sampai J024. Suara abnormal. Ini ya. Ini kita simpan. Kalau sudah sampai ini, nanti mau M03, ini kita ganti lagi. M03. Kalau kita tampilkan yang sudah ada, misalkan M01, datanya otomatis tampil di sini. Data jenis yang M01. Ini tampilan untuk tampilan jenis kerusakan, untuk macam kerusakan yang kita pilih di sini. Ini ya. Nanti untuk yang hapus bisa Anda coba sendiri ya. Hapus ini yang hapus bisa Anda coba ya.
Sampai di sini dulu. Ada yang Anda tanyakan untuk form jenis kerusakan? Syaratnya Anda harus sudah mengisi data macam kerusakan ya. Anda sudah mencoba yang kemarin data macam kerusakan, baru Anda bisa membuat jenis kerusakan. Ingat tadi kalau proyek Anda lebih dari satu form, sudah lebih dari satu form, untuk menentukan form apa yang dijalankan lewat menu project, properti. Kalau mau menjalankan form macam, berarti ini dirubah. Ini dirubah, startup objeknya dirubah macam. Yang jalan macam kerusakan. Kalau mau menjalankan jenis kerusakan, projectnya ini di startupnya dirubah ke jenis. Ini. Suatu objek ini bisa tidak ditampilkan ya. Ini kan misalkan ini kan hanya untuk bantuan. Kalau ingin ini tidak ingin ditampilkan, no macamnya tidak ingin ditampilkan, supaya tidak tampil di desain form. Ini Anda atur dengan properti visible. Visible ini kalau true objeknya tampil, kalau false objeknya tidak tampil. Seperti ini ya. Ini false ya. Visible-nya false. Jadi kalau dijalankan objeknya tidak ditampilkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk form jenis kerusakan cukup sampai di sini. Nanti bisa Anda coba. Kalau ada Anda sudah nyoba sesuai worksheet, ada kesalahan nanti bisa ditanyakan lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.